السلام عليك زين الأنبياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد، Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, tetua masyarakat, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Tanda Guru Hadi Ahmad Ghazali, dan juga yang kami muliakan tentunya qori kita dan juga rombongan Maulid Al-Habsyi yang tadinya sudah melantunkan syair pujian kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan lagi tentunya para undangan jamaah peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul berhadir di tempat ini dalam rangka menta'zimkan, membesarkan peristiwa besar, peristiwa agung, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau zahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Ulun atas nama Sahibul Hajat, Sahibul Bait mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan, hadirin dan hadirat sekalian atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan tak lupa pula atas nama Sahibul Hajat memohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya di dalam acara pada malam hari ini ada terdapat kekurangan, baik dari segi pelayanan kami ataupun dari segi penyambutan kami yang kurang berkenan, kurang nyaman. Atas nama Sahibul Hajat, Sahibul Bait memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan, pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, ketiga ceramah agama yang berhubungan dengan peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat doa dan penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Mukarram Tanda Guru Haji Ahmad Ghazali. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu qabul wa tarbiyyah kulli sunnah wa ma'mul ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in min din awwal walidina wa syaykhin wa alimina wa zawil huquq alaina ajma'in wa walidina wa walidayhim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in ila hadrati nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kiram. Mudah-mudahan dengan membacakan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk ini kami mintakan kepada Yang Mulia Kanda Al-Ustaz Ahmad Samsuri waktu dan tempat dipersilakan.
dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Kami ucapkan terima kasih kepada
Al-Ustaz Ahmad Samsuri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada ia dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang berhubungan dengan peristiwa Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada yang mulia Al-Mukarram Tanda Guru Haji Ahmad Ghazali, waktu dan tempat sepenuhnya dipersilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalim fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Allahumma shalli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'd. Yang memuliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua kampung di sini, juga Bapak Kori, rombongan Maulid, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, juga wabil khusus Sohibil Bait, mana komandangnya nih? Mudah-mudahan semuanya dapat syafaat Rasulullah. Ini jam berapa? Kurang belum? Jam 12 kurang 2 jam setengah. Kalau sampai jam 12 kita berikan. Masih saya merokok. Kita sama-sama tahu baik dalam Maulid berjanji Saraful Anam, apalagi tadi Abdibai Al-Habsyi, Sintud Duror, Burdatul Madih, atau Maulid dari Al-Habib Unan, Dia Ulamin, dan seterusnya. Itu sambungan mengupas baik secara syariat, secara hakikat tentang kebesaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebenarnya acara Maulid ringkas ya. Begitu bacaan rawi, qasidah, Al-Quran, paham artinya yang dibaca, baca doa makanya bagi kita. Cuma karena sebagian aku nggak paham, nah lalu disarahkan dia apa? Disarahkan terus kita. Kayak Quran itu sari silawahnya udah. Anu diurai lah maksud yang dibaca tadi. Kalau dalam Al-Habsyi ada riwayat apa tadi? Wa an Jabir bin Ansari radhiyallahu anhu baca akhbirni bi abi wa ummi an awali syai'in khalaqallahu qabla asya. Ada hadis Jabir lah. Nah, kadang-kadang didengar, kadang-kadang dibaca. Cuma pemahamannya aja kita. Nah, pemahamannya aja. Ini pemahamannya ini bilanya pas, ampul kepala. Bilanya melenceng sedikit, apa sih kita heng apa jangan akan mainin. Timbul bingung memaham. Karena penterjemahannya siwah. Demi abahulun demi umaulun ya Jabir jalan. Akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya.
habarakan sampaikan padakan lawan ulun bisa kita lah apa garang nang mula-mula segala sesuatu sebelum Allah menjadikan semuanya makhluknya. Belum lagi Tuhan maulah makhluk siapa pemulaan. Nah makanya sudah disebutkan qabla asya, sebelum sesuatu. Kalau itu sebelum sesuatu berarti bukan sesuatu. Orang tuh biasa balik, itu sesuatu yang pemulaan diulah. Nah ini konslet. Lalu ada bibi ada pecah, ya kan mau bersambung misalnya konslet. Maka Nabi kita menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyyika. Dan harus tadi simpul durar langsung bisa disebut nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain min nurihi wa anta min tilka asya. Allah mentajallikan memazharkan dan menjahilkan. Jadi makna khalaqa yakhluqu khalqan itu atau aujada yujidu itu maknanya zahara. Makanya ujar Abdullah bin Abbas, andai kata aku buka arti khalaqa yang sebenarnya itu, pasti kalian rajam aku, dan pasti kalian sesatkan aku, dan pasti kalian kafirkan aku. Di situ kan sahabat betul dia. Abu Hurairah bilang abah segala kucing, jangan nanti galar lah abah segala kucing. Abdurrahman jawab, Hafiz min Rasulullah SAW ya'ini minal ilmi. Aku belajar menghapus daripada Rasulullah itu dua perkara, dua macam, dua bejana. Jarobah ini dua karung daripada ilmu. Fa'amma ahaduhma fabayantuhu. Yang pertama bejana atau karung yang pertama daripada ilmu itu dapat aku sampaikan. Wa amal akhar, adapun karung bejana yang kedua, lau bayantuhu laquti'a minni hadal hulqum, niscaya dipotong orang besok leherku. Jadi bahari bila membuka masalah sir rahasia itu resikonya panggal pinggulu, jadi kita tuh bunuhan lah. Jadi mulai bahari juga sudah nah kisah kafir mengapirakan, sesat menyesatkan, bid'ah dan bid'ahkan. Apa itu di mata manusia kafir saja, di mata Allah Ta'ala ya. Kafir indallah, kafir indannas, masih dapat kafir indannas ya Allah. Nah kita cari ini Islam indallah wa indannas. Ya kalau kita kaitannya inna dina indallahir, pahamannya kan artinya Islam yang benar itu Islam yang di sisi Allah. Nah, kalau bukan teroris lain terjemahnya, sesungguhnya agama yang paling benar adalah Islam, selain Islam ada benar perang, bunuh, bom. Nah itu bukan teroris terjemahkan. Kalau bukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama sebenar-benar Islam itu di sisi Allah. Nah di hadis Jabir tadi menyatakan sebelum ada segala sesuatu maka nang wujud yang pertama ta'ayun awal itu adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut awalul wujud. Awalul wujud ini adalah apa tadi nang maulid tadi? Wa apa nang wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Nanti Rasul mendengar pernah macet banjir dia. Mulai gambut macet, patuju macet ya. Hampir coronanya hampir jadi. Awal semuanya wujud Nabi kita, dan daripadanya bercabang-cabang fara'al wujud, yaitu terbitlah sekalian wujud makhluk. Nah jadi di sini
lamuninya kita memandang Nabi secara zahir, maka Nabi kita turunnya kemudian dan Tuhan Jibril secara syariat berzahir. Tapi secara maknawi, secara hakikat, nawaminhu si jin sekalian yang berdahulu pada Jibrilnya kah, Nabi Adamnya kah, makhluk semuanya. Nah, makanya dalam Al-Qadibah itu disebutkan Subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adama min at-tinil lazim. Sebelum 2000 tahun Nabi Adam diulah, nur Nabi kita sudah ada. Nah 2000 tahun itu berapa tuh? Sahabat 100 tahun, 1000 10 abad lah, berarti 2000 itu 20 abad lah. Nah pulang sehari di sana, di sini berakhir pulang ke sana, buka Al-Quran. Fiyaumin kanat miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah atau di akhirat itu sama 1000 tahun kita berhitung hari di dunia sehari ya. Seberapa detik? 1000 tahun di dunia sehari. Kan berarti umur kita ini kan sampai sehari biar per detik ya. Ayo biar 2000 tahun. Wa fakhrahu al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib. Maka Allah memperlihatkan keindahan nurnya. Nah, jadi Allah menjadikan sifatnya, mazharnya, rupanya itu bentuk daripada perwujudannya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sanggul aja. Di dalam pantun sintan Nur Muhammad bermula nyata asal jadi alam semesta, umpama api dengan panasnya, itulah umpama Muhammad kedatangan Tuhannya, yaitu dengan Allah. Untuk yang lagi terurai sedikit ya, padahal bukan ini sudah pacah orang semuanya. Cuma mana api bener ya. Iya lah, suatu hari sudah anda sudah. Supaya generasi kita ini jangan kemasukan Wahabi dan sebagainya. Maka Allah berfirman, hadza sayyidul anbiya. Inilah nanti menggahir menjadi penghulu, pemimpin, sayyidnya seluruh nabi-nabi. Wa ajalul asfiya, paling besar di antara orang pilihannya. Wa akramul habaib, dan yang paling mulia di antara semua yang dicintai. Berarti Nabi kita itu sama pakat semuanya. Ijma ulama annahu sallam afdalul khalqi itlaqan. Tidak ada makhluk yang paling harap, paling hebat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada wani maka akadil kita harap pada Muhammad ubah syahadatnya tuh. Asyhadu anna Jibril Rasulullah pulang tak. Qila wa Adam alaihissalam qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Nenong Tuhan juga tahu sudah tiga saya. Ujian malaikat Jibril, wahai Tuhanku, itu nur pian muliakan itu akhirnya nang turun cagar jadi Nabi Adam khalifah yang pertama Nah, Allah menjawab, bukan, tapi Adam dengan berkatnya aku tinggikan martabatnya. Berkat mengandung nurku Muhammad itu, atau nur kekasihku Muhammad itu, maka sujud semuanya makhluk tadi. Nah, jadi nang disujudi malaikat itu bukan basariyah Nabi Adam itu ada, tapi nang dikandungnya yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Quran kerja nawis lil malaikat tasjudu li Adam fasa jadu illa iblis apa wastakbara wa kana minal nang disuruh sujud tadi akhirnya sujud semian malaikat kacawali iblis. Jadi mulai bahari juga saat ini sudah ada filmnya nang anti Nabi Muhammad, anti Nur Muhammad, anti Maulid, anti sholawat. Jadi itu kenapa tadi namanya tadi? Iblis milenium. Karena apa jadi Allah menyuruh sujud kepada Adam? Karena aku jadikan Adam itu gambar puji Tuhan rupa. Kalau Adam maka suratihi. Allah jadikan Nabi Adam itu seperti surahnya sendiri. Nah, kalau Adam kasuratul Rahman. Ini banyak ada paham. Pancak tampil sifat 7 aja. Kudrat, iradat, ilmu, ayat sama basur kalam ya. Padahal kasurati itu sirran wa ma'nan, hissan wa ma'nan. Baik bentuknya Nabi Adam tadi luarnya casingnya sampai ke dalamnya gambarnya mimha mindal. Makanya saya Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani pada guru pada tuan kita itu menyatakan bahwasanya mimnya itu mulkuhul mamlud, haknya itu hauluhul maurud, mimnya lagi muhitum bil mawjud, dalnya dawamun bil maqamil mahmud. Nah ini mau dikuyak sampai subuh ada habis biar. Jadi siapa yang mengatakan ilmu yang itu sesat atau salah, mun saya sama dengan itu pakaian itu sampai ada sholawatnya namanya Al-Minhatul Muhammadiyah, karunia Muhammad. Waktu sholawatnya kitabnya adalah sholawat atau Sa'adatul Darain karangan Syekh Yusuf An-Nabhani tadi. Namun rasa giur jadi kitab itu ada bisa biar bertawasul lawan Syekh Google alaihi salam. Apiki Google sholawat Syekh Saman Minhatul Muhammadiyah keluar dengan Ali Buzat Astarisi wa bihuli darah hak hayatul alam min mulkikal ladhi sampai dal. Saya sama untuk kita haulin tapi ya Allah bagus benar manusia ini gambarnya. Nang dudukannya kapalnya bulat huruf mim dia loh bahu tangan H bahu pusatnya pinggang batis dan apa bacaannya. Nah wa biwaji Adam la ahadan nur iz kharrat malaikatul muhaimin sujada. Dah lazab. Nah wajah Adam bercahaya nama Muhammad lalu sujud pulang malaikat. Bagusnya si malaikat nang ini nih Adam ini. Adam itu bahasa Suryani, bahasa Arabnya Abdullah, bahasa Arab pasarannya Basyariyah, Basyarun. Nang busnya tadi narnya Basyarun lah kal Basyar, nang turun nanti kita. Jadi tanah, air, angin, api itu Nabi Adam tadi diulah namanya. Anasir unsur inasir di nasar anasir unsur kejadian. Adam dijadikan daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira cocoklah kita ini mendurhaka lawan Rasulullah. Nah, samunyan kita ini dari Adam dong daripada Nur Muhammad. Kira-kira lamun pawangnya bibitnya tuh rambutan lah, lalu sahadatnya ashabu anna rambutan kira-kira saya ada karena memang bibitnya rambutan. Iya maaf aku rambutan luar dalam ngomong asalnya saya ada cuma nggak paham oleh padahalnya hati-hati kajian ini jar akan nembak nabi nang 26 si dulu ada paham. Kurang ini bicara hakikat kan syariatnya ada pahamnya. Mimnya mata, H
haknya hidung, mimnya muntung, dalnya dagu. Lalu dia Nabi idza qatala ahadukum faliyajtani bil wajha. Apabila kalian memukul orang, menampar jangan ke mukanya, karena di situ ada namaku. Nah, ya nang jadi ulang pinsangan menang duit ada Muhammad salahnya. Qila wa Nuh qala Nuhun biyanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal agharib. Nuh ya Allah, bukan, tapi Nuh berkat mengandung Nur Muhammad selamat dari kebinasaan, dari tenggelam dan celakalah orang yang mengingkari meskipun pulau warga, kerabat dan seterusnya. Biar anak Nabi, cucu Nabi, bila ada umpet lawan Nabi, biar bini Nabi, bila ada umpet lawan Nabi. Apa kisahnya? Tinggal lah. Jadi bila anak selamat tuh, nah ya deh. Kata berpikir lawan Nabi, ya Allah, ahli bait Nabi, ada ahli bait Nabi, sahabat Nabi, zuriat Nabi, umat Nabi, sampai pewaris Nabi. Semuanya. Siapa lagi mana Nabi Nuh? Apa? Qila huwa Ibrahim. Qala Ibrahim taqumu bi hujjati ala ubadil asnami wal kawakib. Ibrahim kaya Allah nur nang cager turun ke alam semesta ini. Bukan, tapi dengan berkat nur itu Ibrahim ku selamatkan daripada apa? Terbakar oleh api Namrud, dan dia dapat membuktikan hujahnya. Dingin api kuni bardan wasalaman ala, dingin lawan sejuk, selamat pulang. Mendingin aja ada aman. Baku ulang Nabi Ibrahim. Nah, berkat mengandung nur Nabi tadi, Ibrahim kada dimakan api. Nah, ini kisah zaman bahari, zaman Rasulullah, ada seorang bini-bini, ibu-ibu, siang hari siang malam untungnya memamang Muhammad tadi di kuyanya. Jadi kita membaca sholawat sampai kangen-kangen di kota Arab tuh, di Mekah tuh, mungkin cinta Nabi ja pacul dong, ja hijab pian, mau anak pacul sih dia nang laki habur, apa ini dia mau orang tua aja bukan kanan-kanan, lalu jadi urahan kanan-kanan mencak sidin mabuk menguyanan Rasulullah. Terus lalu dia nang laki, wahai Rasulullah, lu curhat, oh ini gitu lah. Kenapa bini ulun ini gila kah? Kenapa di kampung lu diulang orang kanan-kanan aja, anak satu pacul, hijab kerudung macam-macam, bila menyebut naran pian, bini itu nak kayak hilang akal. Oh, jadi Nabi kan tak meyakinkan kah? Gila kan bini kami itu? Inggih wahai Rasulullah. Nah, ikam cari kuali yang paling konon muat bini tadi. Baik jarang, mbah jarang itu kena. Kio bini kan? Menikam muat cinta adalah Nabi Muhammad. Bila jadinya inggih, suruh menyalahkan kualinya tuh. Tak tahu gila kan bini kami tuh. Wah, laki itu banget sekali aja. Pacem hilang bini. Allah. Nah, dia rasakan kisah. Kuali sudah siap, api unggun kayu sudah siap, banyu tadi mendidih, lalu dikiau nang laki. Lalu jangan laki, wahai istriku, inggih lebih ikam cintalah lawan Rasulullah, lawan Nabi Muhammad. Cinta banget karena jiwa ragulnya ada hanya baginda Muhammad. Mau ujar nang bini-bini tadi, wah dia laki ini yang terakhirnya was-was. Mau nikah cinta, berbuat ke dalam kuali itu kayak apa? Siap nang bini. Langsung ada pikir panjang buat bini-bini tadi. Nah, bukan laki pasti matinya bini ku mengurak masak nenek takutan.
Kamana buka mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bisa gila sudah bini lembay Rasulullah, kenapa? Berbuat wali Rasulullah, ayo kemana punya Nabi tinggalkan? Bahaya kalau nih, takutan lon kalau masak sini lon, boleh ikan mak tahu gila ada kalau Nabi tadi. Nah, mau boleh laki tadi. Soalnya ngeliatin nong bini jadi kebesiul sambil menggurak tadi, sambil berselawat nah habis itu jadi kebesiul. Karena apa sekalinya ada hangit. Nah, hujan nang laki apa berjadi nang kayaknya kemana nih wayumannya nih. Nah, pian dulu nyuruh Allah mencinta buat ulun sudah mendengar ya Rasulullah siapa yang bersalawat 1000 sehari semalam aja menyambut narangku 1000 kali maka diharamkan Allah badannya dimakan api neraka. Ini api ini menyaksikannya. Napa dengan laki anu tajuk langsung membenarkan. Nah, mendatangi Nabi sodakta ya Rasulullah. Kadang gila soalnya dengan gilanya lain. Arti gilanya asik lawan pian sakar. Ulun kira tadi hilang akalnya, sakarinya ada. Nah itu contoh sahabat tuh. Itu belum Nabi Ibrahim berkat mengandung. Apa tadi? Nur Nabi kita. Imbah itu belum di dalam kitab Datuk Kalampayan Sabil Muhtadin bab akikah tasmiyah. Barang siapa nama-namai anaknya Muhammad atau Ahmad karena cinta lawan aku dan Nabi dan mengambil berkah nama aku, maka dia dan orang tuanya bersama-sama dalam surga. Sekalinya sambungannya pulang. Di antara umat Nabi ini ada yang dilempar neraka oleh malaikat Jabaniyah. Sekalinya api beliung pada memakan. Jadi dia malaikat Jabaniyah, wahai Allah Ta'ala nih, ini siapa pulang mengganjil ini? Api kan kok ada lalu memakan awaknya. Nah, Allah Ta'ala siapa yang bernama dengan nama Muhammad atau Ahmad kada dimakan api neraka. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah itu dia. Berkenaan dengan 12 Rabiul Awal, kan Nabi kita lahir tanggal berapa? 12. Dia pernah menghitung apa rahasia 12 besok. Kita lihat bulan itu dalam 1 tahun berapa? 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, ya kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan kita. Hijriah ya Allah, itu bulan miladiah dong, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember berapa? 12. Nah bulan suku Maya nih bulan Julinya kalender sekalinya 12. Jadi 1 tahun itu 12 bulan. Imbah itu bulan siangnya nah berapa jam? 12 jam. Malam pun berapa? 12 jam. Parut kita ini pulang ada tahun ini bermedis pian. Ada ucus napi jenaranya. Ucus 12 jari. 12 jari 12. Dan Allah pun mengandap di Quran ada surah ke-12. Nah ini Bapak Kori tahu surah beliau. Surat ke-12. Namanya surah Yusuf. Ya, surahnya belum. Surah berapa tadi? Ke-12 surah Yusuf. Yusuf ini disini sanak 11. Berarti berapa? Anak Nabi aku 12 ya, memang bangsa Yahudi itu pecah jadi 12 suku. Nabi Isa pulang diisi murid namanya Hawariyun. Hawari. Berapa pulang murid Nabi Isa? 12. Kan menang Nabi 12 jadi si murid.
Ini kita saling membuka di sini duit kumanya apa? Kong Nabi Nuh kong dakwah setahun dapat murid seikung aja 80 tahun jadi rasul 80 ekong aja pengikut. Jangan dikira miliar jutaan itu orang itu nang bujur belum tentu. Coba kita hitung umat Islam di Indonesia berapa persen? 90 kan 85. Nah kalau dihitung timnya ini lapar sakok. Karena ini lapar juga nah. Ayo 90%. Banyaknya pokoknya muslim di Indonesia ini 80-90%. Nang bisa mengaji berapa persen? Mengalih batasan itu. Itu pula nang bisa mengaji berapa persen? Nang bisa tajwid berapa persen? Nang paham bahasa Quran itu pulang. Mulai ilmu alatnya, logat, sorot, nahunya, sampai tafsir, usul tafsirnya berapa persen pulang? Sedikit kebanyakan. Nah, bila nang pinandu belum Allah Ta'ala ngampun Quran itu berapa persen? Nang menurunkan Quran itu nah kurangnya nang ampunaran Allah Ta'ala itu berapa persen nang pinandu pulang? Begitu nang Nabi Muhammad itu pulang, nang nabinya nang bernama Muhammad itu pinandu katakan berapa persen pulang itu harus ditulis sekalinya. Fala yu'minuna illa qalilan. Nang beriman di sisi Allah hanya qalilan sedikit. Makanya Sayyidina Ali Allahumma ja'alni min ahlil qalil. Jadikan ulun ya Allah orang yang sedikit. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa tadi kisah 12 tadi? Setahun 12 bulan, sehari 12 jam siang, 12 jam malam. Yalah 12 tambah 12 berapa? 24. Nah, kita berhitung la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Ya kan? La itu lam dan alif berapa huruf? 2 huruf. Ilaha alif lam ha 3 huruf. 2 tambah 3 5. Illa alif lam alif 3 huruf. 5 tambah 3 8. Allah 4 huruf. Alif lam ha berapa betul 8 tambah 4? Nah, Muhammad Rasulullah mim ha mim dal 4. Rasul ra sin waw lam 4. 4 tambah 4 Allah 4 pulang alif lam ha berapa 4 kali 3 gitu ya? 12. Nah pas sadar la ilaha illallah 12 hurufnya, Muhammad Rasulullah 12 hurufnya. Artinya angka itu angka sudah seajalinya kita khusus ya. Cuma ini jangan pembuntutan dari mistik-mistik. Pas banget aja. Ini togel nih, ini kapolek ini 12. Abu Bakar As-Siddiq. Wah, kita berhitung kisah 12 dulu aja orangnya. Gemrong. Bah iya. Ada dikit lagi nanti. Alif ba waw abu 3. Bakrin ba kafra berapa? 3 lagi 6. As-Siddiq alif lam sod dal Yaqub 6 tambah 6. Wah, yukin sahabat. Umar ibn al-Khattab ain mim ra 3. Ibnu alif ba nun 3. 6 sudah. Al-Khattab alif lam ra to alif ba 6 pulang. Berapa jadinya tambah 6 pulang? Utsman ibnu Affan pulang. Ain sa mim alif nun 5. Utsman ibnu alif ba nun 3. 5 tambah 3 8. Affan
Ain fa alif nun 48 tambah 4 12 bulan. Kayak berjanjian itu. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan cek itu kalau hitung pulang. Ain lam ya 3 bin ba nun 25 3 tambah 25 Abi 38 Thalib to alif lam ba 48 tambah 4 12 bulan. Kita mangga begini baru 20 menit. Kami ingat lagi sama saya. Kisah 12 dulu. Dan lagi istimewanya nama Nabi kita Muhammad. Tidak ada nabi yang lain kecuali Nabi kita yang ada bersisi Tuhan mengiau di Quran. Nah, bahasa Banjar bersisi itu kenapa leh? Kenapa jelak bersisi bisa bahasa Banjar? Misalnya mengiau Abdullah, ya Allah, Abdurrahman, Ali, Usman. Dikiau langsung ngaruhnya itu bahasa Banjar bersisi loh. Nah, lihat di Quran nang bersisi nang Tuhan tuh memanggil langsung ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, tinggal Hawa istrimu di surga. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ya Ibrahim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya Zakaria inna nubasyyiruka bigulam. Ya Musa, ya Isa, seluruh nabi dipanggil langsung. Tapi lawan nabi kita ada Tuhan ya Muhammad, cari Quran adalah ya Muhammad adalah ini hanya seolah berapa tahun membaca tafsir kul diterjemahannya katakan ya Muhammad mun kayaknya seorang sakantaran sudah. Padahal ada di situ keterangannya kul ya Muhammad tidak, cuma domir fi'il amr itu dimaknai yang lebih ta'aduban, lebih sopan, yaitu katakan wahai Nabi, wahai insan, wahai Nabi Muhammad. Nah sopan kedua, lihat di Quran Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhan Nabi inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus atau menjadikan engkau syahidan. Arti syahidan hadiran ay qoriban, yaitu saksi, hadir dan dekat. Bila orang berdiri saksi kira-kira jauh parah. Nah hadir namanya Allah. Nah bila orang itu hadir, nah tetap nampakkah gaibkah? Kalau betapa melawan dudukannya ruhnya hadir kadang di awal masing-masing. Nah bila kalian dalam berpada hadir isok datang ambilan 6 bulan mambili. Berarti Nabi boleh. Hari-hari sembahyang, hari-hari baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena pemaka betikan Nabi Muhammad di Makkah di Madinah di Wuhan. Makkah Madinah itu wadah anu nyeja kazahiran ibadah seluruh alam semesta masuk Makkah Madinah itu. Mereka saja ada di sini, mereka mau kena di sini, bayi-bayi ambil kalau itu hanya anaknya aja, hanya abahnya segala malaikat, abah segala ruh, anakul arwah gitu kan, abah segala ruh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Salam atas engkau, salam atas pian, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Rahmatullah.
Nah, alaika itu dalam bahasa artinya lil mukhatab lil hadir, bahwa yang kita ajak salam dialog itu kurangnya itu mukhatab itu asal kata berhadapan lah. Nah, artinya nampak dan dekat hadirun wilayah tadi. Dan lagi ayat Quran tadi bilang, nah, laqad ja'akum rasulun min apa? Anfusikum boleh, anfasikum boleh. Anfus, anfas, nafus, nafas itu ruh atau jiwa maknanya. Sesungguhnya telah datang, telah hadir Nabimu sendiri, Rasulmu sendiri itu dalam dirimu jua, dalam jiwamu jua. Makanya ujar Habib Ali sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Salat itu menghubungkan ruh dengan induknya ruh tadi. Seperti kita anak menonton televisi Mekah, televisi Banjarmasin telah menggabungkan diri kepada televisi Jakarta. Hilang Banjarnya, terbatilnya ke Jakarta. Televisi Jakarta menggabungkan diri dengan Saudi Arabia, terbatil pulangnya, hilang pulang Jakarta. Hanya kelihatan Mekah. Kayak itu dia orang yang membaca sholawat. Semakin membaca sholawat, semakin kelihatan mim dalnya. Rasulullah semakin nampak, semakin kelihatan. Nah, apalagi tadi di Quran, Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Ra, Tor, Sin, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Sekolah di mana di Mesir? Wah, ada gampangan. Apa naknya arti Yasin, Toha, Alif Lam Mim? Ada apa aja yang buat kitab dulu ya? Orang datang di Mesir. Kayak kitab. Binalang bertinambahnya kiki. Nah, aku jauh-jauhkan ini, berapa hukuman habis menyokolakan sudah. Anu bahaya. Jawabannya wallahu a'lam bimuradihi. Tuhan menjenang tahu mana nakoitan rugi namanya olahan. Wallahu a'lam jawabannya coba kita gong. Minta 2 kali gong. Jadi alif lam mim kaf toha yasin apalagi qaf nun itu samunya ismun min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam, samunya nama kemuliaan Rasulullah. Maka Tuhan memanggil wahai yasin insa. Makanya kalau bukuan tarikh sebagian ini bila menyebut alif lam mim toha yasin itu membaca sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Ya. Misalnya Yasin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil hakim innaka laminal itu samunya anak Rasulullah. Bukan dalail bulan Nabi itu ada 201. Wah, bertahan sama Usman 9 dia. 201 kayak apa? Benar sendiri. Nah, jadi kadang-kadang di Quran itu Tuhan mengiau ya Muhammad. Maka sayukianya kita beriman jangan menafsirkan kul itu katakan ya Muhammad, jangan. Tapi katakan wahai semulia Nabi, semulia Rasul, wahai Nabi Muhammad. Nah itu badak. Sebab gugur pahala-pahala kita itu cuma karena suul adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat tadi. Kucak-kucak tuh ukur amalnya. Mangiau bilang kucak-kucak Muhammad ada pinando ukur juga. Dikasih sini tadi. Ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil. Apa arti muzammil? Yang berselimut. Ini non dudukannya berselimut ada. Ternyata tuh Allah, bah gandeng kamu. Saling motong pertama KP baju ya apalagi nomor gamis sorban jaket jas beginian ya. Kalau baju apa baju distar pulang baju kobaya karudung. Nah itu salimutnya. Nah di diri kita ini ada namanya bulu kulit darah daging urat tulang otak sum-sum itu salimut siapa itu? Salimut roh tadi.
Nah, anda belum mengetahui kan Allah ruh Muhammad jasad teh, anak kata tasawuf pulang. Jadi Muhammad ruh anu adem anunya jasadnya. Itu bahasa terbuat Allah ya Allah padahal Nabi kita itu ismi fis sama Ahmad wa fil ardi Muhammad, namaku di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Namaku lagi di Jabur Mahmud, di Taurat akhir, di Injil Ahmad, di Quran Muhammad. Tambah maksudnya. Tadi kita sama-sama apa tadi di Quran tadi kata yang Muhammad itu kalau bisa sambat Muhammad juga deh bertambah bangkat wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, Rasul risalah artinya orang yang membawa wahyu pesan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa. Nah, jadi makna Rasul itu muballighun, orang yang menyampaikan, tabligh. Turun ke Banjar masa kita mendengar. Napa Nabi kemnyar Muhammad Rasulullah Tuhan. Adam bagus narnya Khalifatullah. Oh ya, khalifahnya Allah Ta'ala, Sofiullah, pilihan Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kesayangan Allah. Ya, Nabi Musa Kalimullah. Berapa kali? Mukhatab, orang yang berbicara dengan Allah. Oh bagus loh deh. Baik itu ulang Isa ruhullah, Isa ruhnya Allah. Pada babah ini kisah. Makin nyaman ada bunga babah ya Allah. Gimana Nabi Muhammad ya? Rasulullah jauh mana? Asalnya apa? Dengar dia. Itu dia hubungan sufi di suil adab Jumat itu karena masih bertahan di tauhid. Rasul itu batang tubuh lawan hamba tadi. Nah, sedangkan Rasul makna hakikat itu orang yang menyampaikan messenger di hubungan radio yang membawa pesan. Jadi Rasul itu jangan dimaknai pasuruh orang uang bagus utusan Makasih Allah Habibullah. Nah nyaman didengar. Jadi Nabi Muhammad itu paling tinggi pangkatnya. Ini mon posoro itu kayak di kantor aja. Kenapa jabatan aja opus boy, opus gear kali ini servis. Hah? Masa Nabi kayak itulah pangkatnya. Nah itu banyak yang kita salah etikot. Yang kedua, Nabi kita belum diartikan umi. Kenapa orang lain ingat umi apa? Buta huruf itu daharannya. Tuh, mungkin dibelah kepalanya bisa ketulahan dia. Masa Nabi di padaran buta huruf alias bungul kan itu tuh. Cumanya ada yang nyambat bungul, kalau buta huruf aja Nabi kami itu aja. Nah, umat Islam hakun licik coki hubun Wahabi. Umi itu ya layak rawal yakub. Orang kada bisa membaca, kada bisa menulis. Padahal arti umi itu contohnya Al-Quran aja diberi nama Ummul Quran. Apa artinya umi di situ? Induknya seluruh kitab isi Al-Quran itu induknya sebutin Fatihah aja. Kira-kira nama Nabi kita Muhammad deh benar umi berarti sini itu siapa? Maka belajar sifat 20 sidik, amanah, tabligh, petonah, wajib Nabi itu sidik, jujur, benar, beri, amanah, dipercaya, ada culas, ada khianat. Nah apalagi tabligh menyampaikan, kada pernah korupsi. Ya Allah, kalau korupsi ayat. Yang terakhir patonah, cerdas, jenius. Nah, lamun umi itu dimaknai buta huruf, ada bisa membaca, ada bisa menulis, miskin dan yatim belum berdahamnya. Ada paham yatim itu apa kalian? Ada buma, ada babah, ada yatim itu. Ada hanurtu mabahnya. Maka arti umi itu berarti bertentangan dengan sifat yang keempat patonah jika dimaknai buta huruf. Jadi nang bujurnya itu lamun hendak yo maknai umi itu nabi nang
cerdas tanpa belajar membaca, tanpa belajar menulis. Bahasa kita cerdas tanpa berguru, itu yang muncul. Kalau kita uminya kita ini bila ada belajar membaca, bila ada belajar menulis, maka apa namanya? Ungul kan, utak apa? Utak huruf. Tapi bila dia belajar hanya apa bisa baca. Nah, andai kata ada manusia tanpa berguru, tanpa sekolah bisa pintar baca, bisa menulis bisa, berarti itu apa namanya? Luar biasa. 30 juz di luar kepala. Ada kita dulu kepala juga. Juz apa, juz mangga, juz apa lagi? Juz sirsak, ada nama masuknya. Sampai yang pada biar etikot kita ini yang dilulusakan. Balung ke dalam lagi. Ujar Allah Ta'ala, Muhammad tuh rupaku, sifatku, kenyataanku. Siapa yang mencintai Muhammad mencintai aku. Oke, motor. Mana? Oke. Nah, apa tadi? Mendengar Nabi pulang, sedikit lagi nah, tanggung nah, ala-ala. Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya dakhala an-nar. Siapa yang mendengar namaku dan dia tidak membaca sholawat, maka bersiap-siap dilempar ke dalam api neraka. Nah, hanya naran-narannya dia. Apa aja? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Siapa yang mendengar namaku dia tidak menyahut, maka dia orang yang celaka di hadis lain. Yaitu orang yang rugi. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengan peringatan Maulid ini nah bujur-bujur mencintai Rasulullah. Jadi Rasulullah itu hayyun fi qulubina, hayyun fi arwahina. Nabi itu hidup selalu di hati kita, di jiwa kita. Selama ada jiwa itu berarti Nabi kita itu ila hadratin terus hadiron layakit kita. Jadi jangan sampai menganggap Nabi itu mati. Lama Nabi itu mati atau jauh, maka ampi assalamualaikum. Assalamu alaihi, lamirnya lil gaib. Begitu asrasal kita ubah semuanya lamirnya. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi. Nabinya ada gaya kadang-kadang hadir. Nah, kadang hadir dia nyangankan ya Nabi salam alaikum. Celaka tadi enggak rawa. Lalu pesan di sini lagi Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan nanti di hari kiamat yang kada melihat lawan wajah pokok. Mana ujubillah dari Allah. Salah satu angkusin layar wajhi, 3 kelompok manusia yang kada melihat wajah pokok. Maka pas masuk surga, pertama melihat wajah Rasulullah. Yang kedua diakuinya umat Rasulullah. Nang ketiga dapat syafaatnya Rasulullah. Tanpa nang 3 ini gangnya gang Tumbur sebelah. Ini 2 aja gang ke sana, gang Makmur, gang Tumbur. Pertama nang terhalang tidak dapat melihat wajahku nanti ya Nabi. Pertama al-aquli walidayhi, orang yang durhaka lawan orang tuhannya, kuitannya. Biar ilmunya sampai ke cerdas. Nah, biar amalannya ada pepagatan, tapi lalu kuitan wani, apalagi menyakiti hati kuitan, kada diterima Allah Ta'ala ibadahnya tungai. Hendak mengaji Nur Muhammad kah, hendak sampai kepada Zatillah Ta'ala. Wasilah yang pertama mengenal bulu kulit darah daging hak mama, urat ulang otak sumsum hak abah. Kaman aja sembahyang mawilid baca selawat kada tertinggal mabah sedikit. Nah itu nang kita disuruh Nabi supaya kada putus anak nang bakti lawat kuitan tadi. Nang kedua nang kada kau melihat wajahnya Nabi. Watariku sunnati, urang nang kada menggawi sunnahku, atau urang nang benci lawan sunnahku. Di antara sunnah Nabi yang dikatujui Nabi itu baharum-harum,
ya kan? Sholat, puasa, ada lagi buat tazwij, nikah. Kalau yang itu mengaji sedikit Allah Ta'ala atau kawinan lagi, Nabi memang seikungan jat ya Allah kawin sidin nikah. Nah, dengar kalau Nabi belum dengar ada kawinan. Nikah itu sunnahku ya Nabi. Siapa yang meninggalkan sunnahku ada golonganku. Barang siapa yang menghindari kawin nikah karena takutan miskin melarat, maka dia bukan golonganku. Berarti ada beriman Nabinya, ada percaya bila orang kawin nikah itu rezekinya pasti apa? Pasti bertambah. Tambah lagi. Arisku ya sudah bin nikah, rezeki pasti bertambah dengan berkat nikah. Nah, hanya seikong baginya banyak pemainnya. Dua. Nah, maka tiga, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Dia mendengar namaku disebut di sisinya, tapi tidak membaca sholawat atasku. Nah, jadi ini nong talang nih. Nah, jadi nong bersalawat sekali dibalas Tuhan 10, bersalawat 10 dibalas 100, bersalawat 100 dilepaskan tanda munafik kafir di mukanya, bersalawat 100 malaman dikabulkan hajat 70 akhirat 30 dunia. Dan barang siapa yang bersalawat 500 sehari semalaman lam yaktakir abada, akan susah miskin melarat selamanya. Nah, kenapa kalian bersalawat tunda toh? 100 hari semalaman. Dan barang siapa yang bersalat atasku 1000 sehari semalaman, diharamkan Allah batang tubuhnya dimakan api neraka. Itu hanya membaca ya. Kira-kira memahami undang saya pikir panahnya lo Nabi Muhammad Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun sampai ada jamben nih, pian aja ada bakar pada salah ulun. Kalau ini kada tahu bahasa sasak kafir tolong kan dan Nabi sudah ya Abu Bakar ya Abu Bakar pian ini termasuk mayat berjalan. Abu Bakar hilang basariahnya yang dipandangnya mim dalja nang KWC kan yang berdiri yang duduk sangnya ada Rasulullah ya napa nabi Rasul maka dia Nabi sodak benar ada nang harta Nabi sasak itu orang tuh Nabi nang 27 sama. Jadi mudah-mudahan berkat kita mencintai baginda Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, mendapat syafaatnya, ampun maaf atas kekurangannya, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hafal banget saudara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين آمين يا الله يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نصرة دائرة الوجود وحيطة أفلاك مراكز ونبيلات سالس الروح بكل ذرة على حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره من ملكك الذي لا يضاهى ودار ديموميتك التي لا تتناهى ولا آله وأصحابه من أهل ذاك والشهود اللهم أفض علينا من فائد سيدنا محمد وأحينا متمسكين بسنة سيدنا محمد وتوفنا على ملة سيدنا محمد واحشرنا غدا بزمرة سيدنا محمد وأجرنا من عذاب النار وخزي الدنيا الآخرة بجاه سيدنا محمد وأدخلنا ووالدنا والحاضرين الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا لذة النظر بوجهك الكريم بحق نور سيدنا محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤيته مرافقته اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وارحمهم رحمة عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. زين الأنبياء
Happy